warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Ibu Diana Wijayanti dan saya akan membuatkan video tentang pelatihan pasien simulasi OSCE. Silahkan disimak Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nawang silahkan duduk Ibu. Ya, Ibu Nawang, selamat datang ya di pelatihan pasien simulasi. Perkenalkan saya Ibu Diana Wijayanti dari Universitas Binawan dan saya akan menjelaskan terkait pelatihan pasien simulasi untuk ujian OSCE. Nah, ujian OSCE sendiri merupakan ujian yang memang kita berikan untuk anak-anak dari program studi kesehatan. Nah, Ibu Nawang nanti akan menerima skenario ya, sudah saya berikan di depan, Ibu bisa dibaca-baca ya. Nah, skenario itu adalah kita si analisnya, TLM-nya atau peserta uji ya, anak-anak yang ujian, dia menerima formulir permintaan pemeriksaan BTA dari pasien yang diduga mengalami infeksi tuberkulosis atau infeksi TB. Jadi nanti Ibu Nawang akan berperan sebagai pasien yang menderita tuberkulosis. Cukup jelas Ibu Nawang sampai di sini? Sudah Ibu jelas. Ya, baik. Nah, jadi nanti Ibu Nawang akan kami minta sebagai pasien yang usianya 23 tahun ya, dan nanti akan diminta untuk diambil sekutumnya oleh peserta uji. Jadi nanti Ibu akan diminta jadi nanti si peserta uji akan memberikan arahan terkait bagaimana Ibu harus mengeluarkan sekutum atau dahak seperti itu. Nah, peran yang Ibu mainkan di sini ya, Ibu nanti akan menjadi Ibu Salsabila dengan tanggal lahirnya 5 Juni 2002 ya. Kemudian Ibu beralamat di Depok, Beji, Jawa Barat. Nah, jadi itu peran yang Ibu ambil dan Ibu menderita tuberkulosis baru. Nah, untuk peserta uji ya, nanti saya akan menjelaskan kembali terkait bagaimana simulasinya. Tetapi sebelum ke sana, saya akan menjelaskan hak dan kewajiban dari pasien uji. Nah, untuk beberapa kewajiban, tentu saja Ibu harus mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam pelatihan. Ya. Kemudian Ibu juga harus mengikuti briefing pada H-1. Ya. Kemudian Ibu juga berkomitmen menjadi tadi ya sesuai dengan skenario soal ujian. Dan Ibu juga harus bertindak kolaboratif serta ya Ibu juga harus mengikuti kolaborasi ataupun kerjasama yang dilakukan oleh peserta ujian, penguji, panitia dan semua pihak yang terlibat. Jadi Ibu harus bisa bekerja sama. Ibu harus hadir tepat waktu, dapat diandalkan, serta harus menerima umpan balik atau pemasukan yang berkelanjutan dari pihak-pihak panitia. Dalam hal ini ada pelatih pasien seperti saya, ya, dan juga rekan-rekan panitia. Kemudian Ibu juga harus dapat menjaga kerahasiaan instruksi. Jadi untuk terkait hal-hal terkait ujian ini, Ibu tidak boleh memberikan petunjuk ataupun memberikan bantuan ya pada peserta uji ya Bu ya. Kemudian Ibu harus mematuhi semua tata tertib yang berlaku pada ujian OSCE. Nah, untuk haknya sebagai hak Ibu sebagai pasien OSCE, sebagai pasien simulasi OSCE, Ibu akan mendapatkan pelatihan. Nah, hal ini yang merupakan hak pertama Ibu, jadi Ibu akan dilatih dulu, kemudian Ibu akan mendapatkan honor juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, Ibu juga akan mendapatkan kompensasi biaya perawatan dan pengobatan apabila ada penyakit yang timbul akibat penugasan Ibu sebagai pasien simulasi. Dan yang terakhir, Ibu akan mendapatkan juga di fakta integritas ya Bu, ini boleh sambil dibaca ya. Nanti Ibu boleh isi di akhir penjelasan saya, boleh diterima dulu Bu. Baik. Nah, jadi seperti itu Ibu Nawang, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Baik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana interaksi Ibu nanti, Ibu Nawang, dengan peserta ujinya. Sudah siap ya Bu ya? Baik, saya izin menjelaskan. Yang pertama, nanti dari peserta uji tentunya akan menyapa Ibu berupa salam, assalamualaikum atau selamat pagi. Nah, Ibu boleh menjawab selamat pagi atau waalaikumsalam, itu silahkan saja. Kemudian pasien uji biasanya akan menanyakan tujuan Ibu datang ke laboratorium. Nah,
Nah, Ibu boleh sebagai pasien simulasi atau PS, Ibu akan menjawab, oh saya disuruh ke laboratorium oleh dokter untuk dilakukan pemeriksaan BTA. Dan Ibu akan menyerahkan form dari dokter. Seperti itu ya Bu, jelas ya. Jadi nanti pasien akan memegang form dari dokter. Kemudian si peserta uji akan menerima form, kemudian melihat isi form, kemudian Ibu peserta uji akan menanyakan identitas Ibu. Jadi nanti peserta itu akan bertanya, namanya Salsabila benar? Nanti Ibu akan jawab benar. Benar ya. Kemudian tanggal lahirnya 5 Juni 2002, benar? Benar. Nah ya, alamatnya Bu di Depok Beji, betul Ibu? Betul. Nah seperti itu ya. Jadi nanti peserta uji akan menanyakan hal-hal terkait informasi ya. Setelah itu ya nanti peserta Ibu selaku pasien simulasi juga nanti akan diberikan informasi oleh peserta uji terkait cara pengambilan sampel sputum. Nah, karena Ibu pasien tuberkulosis, maka Ibu itu bisa mendengarkan sambil sesekali mengangguk dan batuk. Boleh kita uji batuknya dulu Bu? Silakan batuk Ibu. Ya, nanti mungkin bisa lebih keras sedikit ya Bu ya. Ya, jadi namanya tuberkulosis kan biasanya dia agak lama gitu ya batuknya. Jadi nanti Ibu kondisinya Ibu harus seolah Ibu sedang dalam keadaan lemas, dan Ibu nanti ketika diambil sputum tentunya Ibu harus sesekali mengangguk dan batuk ya. Nah, setelah itu Ibu mengikuti saja yang diinformasikan oleh peserta uji terkait pengambilan sampel sputum. Nah, sampai di sini Ibu apakah sudah jelas? Sudah Bu. Baik, nah kalau sudah jelas boleh Ibu diisi dulu di fakta integritasnya dan ditandatangani. Silakan. Ya, apakah sudah Ibu? Sudah Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nawang ya. Demikian penjelasan dari saya kepada Ibu selaku pasien simulasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.